Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya dan karunia-Nya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah yang insya Allah akan kita lanjutkan dengan ta'lim. Tak lupa juga kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, yang insya Allah akan sampai pada kita dan pada yaumil akhir nanti kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat darinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalau pada 2 minggu yang lalu ya, kita sedikit mengupas tentang daerah dakwah para nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim. Ya. Ini kebetulan sempat tertunda beberapa kali. Nah, ini kita lanjutkan lagi dari Nabi Ibrahim ke bawah sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Ibrahim itu berdakwah di Palestina, ya. Mempunyai 2 orang anak, Ismail dan Ishak. Ismail dan ibunya di hijrah ke Mekah, ya. Kalau dulu namanya Lembah Bakkah, yang mana di situ nggak ada, kalau istilah kita nggak ada kehidupan, gitu. Karena benar-benar gersang. Tapi Nabi Ibrahim tetap meninggalkan istri dan anaknya di tempat yang gersang itu. Karena apa? Karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, hebatnya lagi, 2 orang yang ditinggalkan ini juga bukan orang yang sembarangan, bukan kaleng-kaleng, yang imannya kuat. Dan istrinya Nabi Ibrahim, yaitu Siti Hajar, cuma bertanya, apakah kamu meninggalkan aku di sini itu perintah Allah atau bukan? Ya. Kalau perintah Allah, oke, saya akan lakukan. Kenapa dia sampai seperti itu? Sebab dia percaya sekali bahwasanya Allah tidak akan melantarkan umatnya, apalagi yang beriman kepadanya, yang kuat imannya. Nah, 2 orang ini, Siti Hajar dan Nabi Ismail, ditinggalkan di situ. Dan selanjutnya ada peristiwa Safa dan Marwah, ya, mencari airnya dapat. Air tersebut di bawah kakinya Nabi Ismail, lalu menjadi satu mata air yang kita sekarang sebut Zam-Zam, mata air Zam-Zam. Nah, mata air tersebut akhirnya dikelola oleh Siti Hajar dan menjadi sumur yang bagus, yang kalau ada orang safar, ya, misalnya safar perdagangan dari misalnya Syam ke arah Mesir, melewati situ pasti mampir. Nah, sumur Zam-Zam ini akhirnya jadi terkenal, yang dikelola oleh seorang ibu dan seorang anaknya. Nah, lalu kita juga sama-sama tahu Nabi Ismail juga bukan orang yang sembarangan, karena pada saat peristiwa kurban, Nabi Ismail juga bertanya kepada ayahnya, apakah ini perintah Allah? Ayahnya jawab, ya, maka lakukanlah, katanya. Jadi kita lihat bahwasanya keturunan Nabi Ibrahim yang ada di Mekah itu bukan orang yang sembarangan. Intinya seperti itu. Dia turun sampai kepada Bani Hashim, akhirnya sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi keturunan Nabi Ismail itu yang di Mekah, tidak ada nabi lagi setelahnya sampai kepada Nabi Muhammad sebagai penutup. Nah, kalau yang
Oke, Nabi Ismail itu konon periodenya itu 1911 sampai 1774 sebelum Masehi. Wafat pada usia 137 tahun. Keturunannya kira-kira ada 12 anak. Tempat wafatnya di Mekah. Dan Al-Quran menyebut namanya sebanyak 12 kali. Ya. Lalu keturunan dari Nabi Ibrahim yang ada di di Palestina bersama Nabi Ibrahim itu adalah Nabi Ishak. Ya. Periode sejarahnya itu di 1897 sampai 1717 sebelum Masehi. Tempat berdakwahnya dia di kota Al-Khalil Hebron di daerah Kanaan. Ya. Jumlah keturunannya 2. Nabi Yakub alaihissalam adalah salah satunya. Lalu tempat wafatnya di Hebron. Al-Quran menyebut namanya sebanyak 17 kali. Nah, di dalam keturunan daripada Nabi Ishak ini, ya, itu turun keturunan 2 orang. Jadi Nabi Ishak ini menikah dengan wanita bernama Ribka, memiliki anak 2. Jadi kalau di sini kita lihat Nabi Yakub dan Esau namanya, ya. Jadi Nabi Yakub mempunyai 2 orang anak. Dua-duanya ini karakteristiknya beda. Yang satu Nabi Yakub ini itu, Yakub namanya, belum jadi nabi. Itu dia perangainya, badannya nggak gede, perangainya juga halus, ya, dan sering membantu kedua orang tuanya. Jadi ibaratnya tuh keturunan yang namanya Yakub ini kayak orang rumahan lah, gitu. Ya, terus kalau ada apa-apa ya dia ngalah dan segala macam. Satu lagi Esau ini itu saudara kembarnya, itu karakternya kuat, keras, gitu. Pandai berburu, ya. Jadi Nabi Ishak itu punya ya sering berburu dan dia ngajak si Esau ini. Jadi perangainya kuat, tegas, keras lah katakanlah begitu. Ini bertolak belakang dua-duanya ini. Nah, Nabi Ishak itu memiliki kedua anak ini juga nggak langsung, jadi lama. Dalam usianya yang lanjut belum punya keturunan. Nah, jadi kayak ayahnya Nabi Ibrahim kan begitu, udah tua belum punya keturunan. Nabi Ishak juga begitu. Nabi Ishak maupun istrinya terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keturunan. Maka Allah mengabulkan doa Nabi Ishak tadi dengan kabar kehamilan Ribka. Bukan hanya itu, Nabi Ishak dikaruniai 2 anak sekaligus. Nah, jadi anaknya 2 tadi, Yakub dan Esau. Yakub dan Esau itu diasuh oleh ayahnya dan juga kakeknya, yaitu Nabi Ibrahim. Beliau mengajarkan pelajaran agama kepada cucu-cucunya, cucu kembar. Jadi kembar nih, Yakub sama Esau ini kembar, lahirnya bareng. Ya, dua-duanya diajarin oleh Nabi Ishak dan juga Nabi Ibrahim tentang agama, ya, tentang kehidupan, tentang menjalani hidup dengan damai, menjauhkan dari perbuatan-perbuatan tercela. Tetapi 2 orang ini, yang satu langsung nurut Nabi Yakub itu. Tapi kalau Esau agak sulit dia untuk melakukan ngikutin perintah-perintah agama ini. Esau ini masih sering sombong,
dan suka pamer dia. Karena apa? Dia jago berburu. Pokoknya orang-orang yang hebat lah dia. Naik kudanya bagus, berburunya cakep gitu loh. Nah, Esau ini kan memang bertolak belakang, padahal dia kembar nih. Nah, kalau yang tadi dia kita bilang adalah Nabi Yakub memiliki sifat lemah lembut, senang bantu pekerjaan orang rumah, ya kayak orang rumahan lah ya. Nah, sementara Esau ini perkasa seperti ayahnya juga. Nah, karena Nabi Yakub sering membantu orang tuanya di rumah, otomatis orang tuanya sepertinya lebih perhatian kepada Nabi Yakub ini. Itu membuat Esau jealous gitu. Jadi Nabi Isa suatu saat memberikan doa dan berkahnya kepada Esau. Jadi dia ngedoain Esau, Nabi Ishak ini. Ketika lagi berdoa didengar sama istrinya Ribka ini. Terus kok cuma Esau doang nih yang didoain. Nah, dia pengen Nabi Yakub juga ikut didoakan. Nah, makanya dirayu, bukan apa-apa ya, artinya kan memang saat itu karena memang Nabi Ishak sering berpergian bersama Esau, kelihatannya Nabi Ishak cenderung perhatian kepada Esau. Sementara ibunya Ribka ini cenderung kepada Nabi Allah Yakub gitu. Akhirnya suatu saat didandanin tuh Nabi Yakub seperti pakai pakaiannya Esau. Supaya apa? Supaya ikut didoain gitu. Ceritanya seperti itu. Nabi Ishak melihat Yakub menyerupai Esau, dia pikir itu Esau, langsung didoain. Mudah-mudahan Allah memberikanmu keberkahan dan menjadikan anak-anakmu sebagai nabi dan mendapat kitab. Itu doanya dia. Doanya Nabi Ishak kepada anaknya. Mudah-mudahan Allah memberikanmu keberkahan dan menjadikan anak-anakmu sebagai nabi dan mendapatkan kitab. Habis dia berdoa, dia pikir kan Esau tuh, Nabi Ishak, ternyata kan Nabi Yakub yang didandani seperti Esau. Esau masuk, dia dengar bapaknya doain. Kok doainnya cuman doain Yakub doang nih, aku nggak didoain gitu. Padahal kan Nabi Ishak mendoakan Esau awalnya kan, karena didandanin seperti Esau, Nabi Yakub, maka dia didoain gitu. Nah, doanya Nabi Yakub ini kalau kita lihat keturunannya dari Nabi Ishak kan ada Yakub dan Esau. Nah, keturunan dari Nabi Yakub ini banyak sekali nabi-nabi seperti Yusuf, Yunus, ya, Musa, Harun. Nah, dari keturunan Esau ini, berkat doanya tadi, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan menjadikan anak-anakmu sebagai nabi. Ada juga Nabi Ayub dan Zulkifli. Jadi keturunan, makanya dibilang Nabi Ibrahim itu bapaknya para nabi, karena dari keturunan dia lahir ada beberapa nabi lagi. Nah, jadi karena saling berbeda karakter dan kelihatannya Esau itu melihat Nabi Yakub ini sangat disayangi oleh orang tuanya. Akhirnya itu sering terjadi perseteruan. Ya. Terus karena dia lebih kuat, lebih perkasa, ya katakanlah sering dibully lah Nabi Yakub ini. Akhirnya Yakub ini putus asa, wah kok kayaknya aku digituin terus sama kakak aku gitu ya, sama saudara sembarangan aku. Terus dia nanya kepada ayahnya, ayahnya bilang, gini dah, daripada kamu ribut terus sama saudaramu Esau, mendingan kamu hijrah. Hijrah kemana ya? Hijrah ke Irak. Tepatnya di tempat Syekh Laban. Syekh Laban itu adalah saudara dari istrinya Nabi Ishak, Ribka. Ya.
Jadi ketika terjadi perseteruan, terus sering ada segala macam lah ya. Kalau namanya orang lebih perkasa kan biasanya mengintimidasi ya. Akhirnya Yakub tanya sama ayahnya bilang kamu hijrah deh. Hijrah ke Irak. Ketemu sama Syekh Laban. Syekh Laban itu saudara dari istri dari Nabi Ishak. Begitu dikasih saran seperti itu, Nabi Yakub segera mengikuti saran dari ayahnya dan mulai perjalanan ke Irak. Saat di perjalanan, Nabi Yakub sempat beristirahat dan ketika beristirahat itulah Nabi Yakub mendengar suara. Ya, ini pesan dari malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Nabi Yakub diangkat menjadi nabi dan rasul. Pesan dari malaikat Jibril tersebut pun membuat Nabi Yakub alaihissalam menjadi tenang. Jadi waktu dia perjalanan menuju Irak, di tengah jalan dia beristirahat, lalu ada suara yang menyatakan dia adalah diangkat sebagai nabi dan rasul. Nah, karena apa? Karena selama perjalanan itu dia kan risau. Dia harus meninggalkan orang tuanya yang dia sayangin, dia juga harus meninggalkan saudara kembarnya yang apa namanya? Istilahnya mengintimidasi dia terus gitu. Sering beribut sama dia. Dia galau, di tengah-tengahnya dia galau, dia istirahat, ada berita bahwa dia diangkat menjadi nabi dan rasul. Lalu Nabi Yakub sampai di Irak bertemu dengan Syekh Laban. Di sana dia melanjutkan dakwahnya ayah dan kakeknya di Irak itu. Di samping dia berdakwah, Nabi Yakub juga membantu Syekh Laban. Nabi Yakub juga memberikan surat dari Nabi Ishak alaihissalam yang dititipkan kepada Nabi Yakub sebelum hijrah ke Irak. Nah, di dalam surat itu, surat yang dikasih oleh Yakub ke Syekh Laban ini, di situ tertulis bahwa Nabi Ishak alaihissalam memiliki keinginan untuk menjodohkan anaknya dengan salah satu putri dari Syekh Laban. Nah, jadi disuruh hijrah ke Irak, ketemu dengan Syekh Laban punya anak. Anaknya 2 kalau nggak salah. Nah, di dalam surat itu Nabi Ishak bilang, tolong kalau udah sampai di sana nikahkan dengan salah satu anakmu. Lalu Syekh Laban menerima keinginan dari Nabi Ishak dengan syarat Nabi Yakub harus menjadi penggembala kambing, bantuin dia selama 7 tahun untuk dapat meminang istrinya. Nah, jadi Syekh Laban kasih syarat, oke, kamu akan saya nikahkan dengan anak saya, salah satu anak saya, jadi anaknya ada 2, tapi bantuin saya selama 7 tahun. Nabi Yakub menyanggupi. Setelah 7 tahun, Syekh Laban bertanya kepada Nabi Yakub, siapa di antara anaknya yang ingin dinikahinya? Jadi ada 2 putri dari Syekh Laban ini. Yang pertama adalah Laya, yang kedua adalah Rahil, mungkin Rachel kalau di baratnya ya. Nah, Syekh Laban punya anak 2, Rahil dan Laya. Laya anak pertama, Rahil anak kedua. Namun Syekh Laban bertanya kepada Yakub alaihissalam. Lalu Nabi Yakub bilang, aku ingin meminang putrimu yang nomor 2. Karena si Rahil ini cantik banget, Pak. Ya. Lebih cantik daripada kakaknya si Laya ini. Jadi lebih cantik. Jadi begitu dia pengen yang nomor 2, bapaknya bingung. Nah, Nabi Syekh Laban menjawab, sulit kalau putri saya yang kedua duluan nikah, yang tua dilangkahin dong gitu. Jadi sama aja kayak di Jawa ini ada langkah-langkahan ya. Terus karena bingung, Syekh Laban bilang, jangan ngelangkahin adiknya. Nikahi dulu kakaknya, ya, baru nanti bisa menikah dengan adiknya. Nabi Yakub dengar itu, ya udah deh, aku memenuhi syarat itu.
Jadi menikah dengan anak pertamanya Laya demi keinginan Nabi demi keinginan dari bapaknya Nabi Ishak terpenuhi. Jadi kalau ditanya dia pengen yang mana, dia pengen adiknya Rahil, tapi karena ada amanah dari bapaknya suruh menikah, Syekh Laban minta jangan dilangkain, nikahi dulu anak pertama saya. Akhirnya dia menikah dengan anak pertama. Setelahnya Nabi Yakub mempersiapkan diri untuk menikahi anak kedua Syekh Laban, yaitu Rahil. Beliau kembali menggembala selama 7 tahun. Lalu setelah 7 tahun dia menikahi Rahil. Jadi dapat dapat kakak sama adiknya. Ya. Hebatnya Laya dan Rahil ini sangat bahagia menjadi istri Nabi Yakub. Bahkan mereka menjadi keluarga harmonis, nggak saling cemburu satu sama lain. Jadi Nabi Yakub itu dikaruniai anak, ya, 12, ya. Tapi sebelum itu ada cerita nih Pak. Karena saking bahagianya Rahil dan Laya ini, ya, suatu saat dia ingin memberikan hadiah kepada suaminya, ya kan? Namun mereka kebingungan, kira-kira hadiah apa ya yang paling bagus gitu. Kambing udah punya, ya kan? Mungkin baju apa segala udah punya. Akhirnya timbul ide dari keduanya ini. Apa coba idenya? Kasih iPhone belum ada, ya kan? Mungkin masih pakai burung kali ya. Akhirnya dua-duanya itu mempunyai ide yang agak-agak, kalau saya bilang agak-agak luar biasa. Jadi Rahil dan Laya ini dibekali oleh ayahnya Syekh Laban itu dengan masing-masing 1 asisten. Laya 1 asisten, Rahil 1 asisten. Hebatnya dua-dua asisten ini cantik Pak. Ya. Terus Rahil ngide sama Laya, Laya kita kasih kado apa nih? Tuh ada 2 tuh, kita nikahin aja kali sama suami kita gitu. Iya, kejadian nih Pak. Setelah semua setuju, bahkan Syekh Laban setuju, pernikahan ketiga dan keempat menantunya itu dilakukan. Jadi 2 istri Nabi Yakub yang kemudian itu adalah hadiah dari 2 istri yang pertama. Keren nggak tuh Pak? Luar biasa kan? Saya nggak tahu bagaimana mentreatment Yakub sampai istrinya seperti itu. Ya, akhirnya istrinya 4, ya kan? Ada Laya, Rahil, 1 lagi saya lupa namanya. Oke. Dari 4 istri ini melahirkan 12 orang anak. Laya melahirkan 6 orang anak, yang ini Syamun, Raubin, Lewi, Yahuda, Yazakir, dan Zabulan. Rahil melahirkan 2 anak, Benyamin dan Yusuf. Oh, namanya Zulfa, satunya Zulfa. Zulfa melahirkan 2 orang anak, Kan dan Asyar. Satunya lagi namanya Balhah, melahirkan 2 orang anak, Daan dan Naftali. Ya, jadi kalau kita lihat nenek moyangnya orang Israel itu ya dari anak pertama ini. Anak pertamanya Syekh Laban itu Laya melahirkan anak 6. Di antaranya ada Yahuda. Ya, itu yang kalau menurut beberapa literatur sejarah keturunan Yahudi ya berasal dari situ. Gitu. Dari Yahuda ini. Nah, karena di surat Al-Isra melakukan perjalanan juga, ya, disebut, oh itu untuk Nabi Muhammad ya, sorry. Kalau untuk 12 anaknya Nabi Yakub ini kan dia disuruh nyebar tuh. Di dalam perjalanannya itu hijrah menurut orang-orang Yahudi ya disebutnya Yahuda juga, Yahuda. Tapi kalau yang saya bisa pernah baca
Yahudi itu keturunan dari Yahuda, anak dari Laya. Nah, Nabi Yakub mempunyai julukan Israel. Kata Israel sendiri berasal dari bahasa Ibrani Yisrael, yang diambil dari gabungan dua suku kata Yisra yang berarti hamba atau kekasih, dan Il atau Elai atau Eli yang berarti Tuhan. Jadi orang menyebutnya Nabi Yakub itu adalah kekasih Tuhan atau hamba Tuhan. Ya, jadi bahasa Ibrani itu Yisrael. Jadi bisa kita lihat kenapa disebut Bani Israel, karena Israel itu sebutannya dari Nabi Yakub. Nah, selain itu Israel juga berkaitan dengan peristiwa, nah ini tadi yang saya lihat. Peristiwa di mana Nabi Yakub alaihissalam melakukan perjalanan pada malam hari selagi masih muda. Nah ini yang saya bilang. Bukannya 12 anaknya, tapi Nabi Yakubnya ya. Oke, sorry. Diketahui perjalanan tersebut adalah saat dirinya hijrah dari Palestina ke Irak. Jadi hijrahnya nabi-nabi itu biasanya malam. Ingat cerita Nabi Lut, malam mau subuh. Ya kan? Nah, hijrahnya Nabi Muhammad malam, dia muter. Nggak langsung straight to Madinah, tapi muter dulu. Ya kan? Nah, hijrahnya para nabi itu malam-malam. Nah, jadi Nabi Yakub alaihissalam melakukan perjalanan pada malam hari karena menghindari kejaran dari Esau, saudara kembarnya sendiri. Jadi emang benar-benar Esau sangat-sangat luar biasa kepada Nabi Yakub ini. Esau anaknya Nabi Ishak, tapi dari keturunan dia juga ada nabi, Pak. Bukan nabi. Ya, okay. Lalu kisah Nabi Yakub itu juga dia punya 12 anak, which is anak yang pertama dari istri pertama itu ada 6 orang, yang mana karena sejarah pertamanya Nabi Yakub itu memilih Rahil sebagai istrinya, tapi katanya Syekh Laban jangan dilangkain nih yang tua. Nah, lahirlah 2 putra bernama Yusuf dan Benyamin. Dua-duanya cakep, karena Rahil ini cantik. Bahkan Nabi Yusuf itu lebih cakep dari semuanya. Tentunya ayahnya merasakan gimana ya, dari anak paling cakep, dari istri paling cantik, yang dia pilih dari pertama itu gitu. Akhirnya apa? 6 saudaranya ini sirik gitu ngeliat dia. Wah, gimana sih? Bapak gue tuh cuman perhatian kepada Nabi Yusuf sama Benyamin aja gitu kan. Akhirnya terjadilah peristiwa di mana Nabi Allah Yusuf itu diajak oleh 6 saudaranya. Sementara 6 saudaranya itu bermufakat untuk gue sebel nih sama Yusuf nih. Mau kita apain kita celakain aja. Ada yang bilang udah bunuh aja. Yang gila lo katanya. Tuh rembuk tuh 6 orang. Akhirnya salah satu anak dari Nabi Yakub ini yang 6 itu bilang, gini aja dah, kita bawa dia main, ya kan? Nah, kita bawa dia Yusuf main, habis itu kita cemplungin ke sumur, gitu. Terus udah gitu kita cari darah apa, lepetin ke bajunya Yusuf, kita bawa ke Nabi Yakub. Begitu mau pergi, ya saya mau ajak Yusuf main nih. Nabi Yakub udah feeling nggak baik. Hati-hati ya, jangan jauh-jauh mainnya gitu. Ibarat kata kalau kita tuh udah bilang, tapi dia udah feeling nih nggak enak nih, ya kan? Karena dia secara tidak langsung melihat gelagat-gelagat daripada anak-anaknya ini, kok kayaknya sirik banget sama nih anak nih, sama Yusuf sama Benyamin gitu. Adalah bapak kan pasti bisa ngelihat ya, kok anaknya berantem satu sama lain kan kelihatan. Oh, kenapa nih? Gara-gara apa nih gitu ya. Akhirnya Nabi Yusuf dibawa, lalu disemplungin ke sumur,
Lalu skenario itu berjalan, diserahkan kepada Nabi Yakub. Nabi Yakub diberitakan bahwasanya Nabi Yusuf udah mati dimakan serigala kalau nggak salah. Ini ada darahnya, ini ada ini. Saat itulah Nabi Yakub buta, Pak, karena dia nangis terus sampai buta. Ya, beliau amat sangat kehilangan anak kesayangannya. Ya kan? Akhirnya setelah bertahun-tahun sedih, seperti cerita di surat Yusuf, Nabi Yusuf udah menjadi pejabat di Mesir. Di mana saat itu di wilayahnya Nabi Yakub itu kekurangan makanan, Pak. Mungkin paceklik ya. Berangkatlah dia ke Mesir minta bantuan, karena di situ dia dengar pemerintah Mesir sangat-sangat hebat. Orang lain panen, dia panen. Orang lain lagi paceklik, dia tetap ada. Itu karena apa? Karena menurut surat Yusuf juga, itu karena Yusuf diberikan kepercayaan kepada Raja Mesir untuk mengelola kalau kita bilang sekarang apa ya Pak? Bulog kali ya. Ya, bulog food exchange. Dia bermimpi, rajanya bermimpi 7 sapi kurus makan 7 sapi gemuk. Ditafsirkan oleh Nabi Yusuf bahwasanya kamu 7 tahun panen, 7 tahun paceklik. Maka jangan dihabis-habisin kalau lagi panen. Bikin lumbung dan segala macam. Di tempatnya Nabi Yakub ini kekurangan makanan, dan dia ngelihat, dengar gitu. Wah, di sono ada nih. Anak-anaknya juga tahu tuh. Akhirnya anak-anaknya izin sama Nabi Yakub, Pak, kita mau berangkat ke Mesir, mau minta bantuan makanan. Sekalian saya ajak Binyamin. Nah, begitu dia bilang sekalian saya ajak Binyamin, Nabi Yakub takut lagi. Tapi jangan diapa-apain ya, gitu kan. Nabi Yakub pesan kepada anaknya, ini Binyamin jangan diapa-apain nih. Yang abangnya udah kagak ada nih, jangan lagi ini hilang lagi kan. Wah, tenang aja ya. Kita bakal ke sono, saya kawal kan. Berangkatlah anak-anaknya Nabi Yakub ke Mesir. Di situ ada peristiwa bahwasanya Nabi Yusuf mengenali saudaranya Binyamin dan 6 kakak-kakaknya yang jahat sama dia, itu dia dikenali. Terus dia bikin strategi di mana begitu disuruh masuk 6 utusan daripada Nabi Yakub itu disuruh masuk, ada satu cawan, ya gelas di kerajaan kan bagus-bagus ya, dari emas mungkin ya, dimasukin ke dalam tasnya si Binyamin. Ya kan? Sebelum begitu dia nerima bantuan, 6 orang kakaknya ini sekaligus Binyamin nggak tahu kalau itu Nabi Yusuf. Gitu lah. Terus begitu mau keluar daripada gedung tempat Nabi Yusuf berada itu, penjaganya diteriakin, Pak penjaga, tolong periksain tuh satu-satu. Ini ada cawan hilang di sini katanya. Jangan dia tuh yang ngambil. Wah, akhirnya itu saudara-saudaranya Nabi Yusuf dijagain sama askar-askarnya. Periksain atu-atu. Ya kan? Diperiksain atu-atu, ada tuh cawan nih di tasnya Binyamin. Sebenarnya kan takut kan, wah ditahan, Binyamin ditahan, lo pergi, yang lainnya, wah takut banget kan. Sementara pesannya bapaknya, pesannya Nabi Yakub, ini anak jangan diapa-apain, abangnya udah kagak ada gitu. Kalau dia sampai ketinggalan di Mesir kan bagaimana ceritanya kan gitu. Selanjutnya Nabi Yusuf bilang, anak ini saya tahan, Nabi Binyamin saya tahan. Kalian pergi ke ke rumah kalian. Kalian masih punya ayah kan? Katanya. Ya, bawa ayahnya kemari. Gitu ceritanya. Akhirnya apa? Dia bawa ayahnya mereka pulang, ya. Mereka pulang.
ke tempat ayahnya, lalu mau memberitakan hal yang tidak enak ini ke ayahnya. Ayahnya bilang, kan gue bilangin katanya, jangan diapa-apain tuh anak, sekarang tuh anak ada di Mesir, bagaimana ini? Nggak apa-apa ya, ini kata pejabat Mesir, kalau adik Binyamin ini mau dilepaskan, kami harus membawa ayah untuk berangkat ke Mesir juga. Itu percakapan saat di tempatnya Nabi Yakub. Lah Binyamin ini kan lagi ditahan sama Yusuf ya, lagi tahan sama pemerintah Mesir. Didatengin sama Nabi Yusuf. Masih ingat gue nggak? Dia ceritain tuh, saya Nabi Yusuf gini. Oh ya Allah, oke. Nanti bapak gimana ditanya? Wah, ayah kita matanya buta, sepeninggal kamu. Hah? Oke, nggak apa-apa. Bawa aja ke sini nanti ya. Akhirnya datang tuh utusan yang tadi itu kakak-kakaknya Nabi Yusuf datang bersama ayahnya. Lalu dalam peristiwa yang digambarkan juga di Al-Quran bahwasanya kebutaan Nabi Yakub itu sembuh setelah kalau nggak salah dia nyium baunya. Jadi begitu dibawa ke Mesir, oh ya saya lupa, ketika Nabi Yusuf dicemplungin di dalam sumur, itu kan dikasih tuh pakaiannya yang udah dilepetin darah. Dicium sama bapaknya, wah ini bener nih pakaiannya Nabi Yusuf. Nah, ketika Nabi Yakub dibawa oleh anak-anaknya ke Mesir, masuk ruangannya Nabi Yusuf, dia nyium bau itu lagi. Wah, ini kok kayak bau anak saya nih, gitu. Ya kan, akhirnya dalam satu kesempatan itu dia bilang, Bapak, saya ini Yusuf anakmu. Dengan begitu dia sembuh, butanya jadi melek lagi. Kira-kira seperti itu. Nah, kira-kira Nabi Yakub itu mempunyai anak yang beberapa keturunannya itu menjadi nabi-nabi di wilayah Israel, Palestina dan sekitarnya. Ya. Jadi tempat dia Nabi Yakub itu periode usianya 147 tahun, tua-tua ya Pak ya. Periode sejarahnya itu 1837 sampai 1690 sebelum Masehi. Tempat diutusnya di Syam, Syria. Terus, oh ya, dari keturunannya Nabi Yakub itu 12 anak laki-laki ya Pak. Tapi dia juga ternyata punya anak perempuan, 2 orang, namanya Dina dan Yatirah. Lalu wafatnya di Al-Khalil Hebron, Palestina. Nah, Nabi Yusuf, ya seperti kita sudah bahas tadi, dia usianya 110 tahun. Periode sejarahnya 1745 sampai 1635 sebelum Masehi. Tempat diutusnya di Mesir. Jumlah keturunannya 3 anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Sebutan bagi kaumnya itu Heksos dan Bani Israel. Oke, Al-Quran menyebut namanya sebanyak 58 kali. Ya. Nabi Yusuf itu menikah dengan Zulaika ya Pak. Zulaika itu yang istrinya pembesar, yang waktu itu mau menaklukkan dia, tapi dia nggak mau, terus ditarik kerahnya robek. Nah, kejadian seperti itu. Ternyata pembesar Mesir yang istrinya Zulaika ini yang mau menggoda Nabi Yusuf itu adalah yang megang bulognya Pak. Jadi Nabi Yusuf diangkat buat gantiin dia. Kalau nggak salah dia wafat. Akhirnya jadi janda kalau nggak salah. Terus karena waktu mau ditaklukkan Nabi Yusuf oleh Zulaika ini, sebenarnya Nabi Yusuf mau. Sebenarnya Nabi Yusuf mau. Jadi udah ditutup pintunya, tinggal berdua nih Zulaika sama Nabi Yusuf. Bukannya kagak mau Nabi Yusuf. Zulaika cakep juga Pak. Wah, sir juga nih kalau kata orang Medan.
Sir juga aku nengoknya, gitu kan. Nah, terus tapi nggak kejadian karena dia ingat, wah ini Allah menyaksikan nih, saya takut sama Allah. Akhirnya dia pergi, ditarik, kerahnya robek di belakang, begitu dibuka pintunya, ada suaminya datang. Nah, kejadian seperti itu. Kalau misalnya di sinetron itu shootnya mukanya Nabi Yusuf, mukanya suaminya Nabi Yusuf, mukanya suaminya mukanya Zulaikha, gitu. Kalau di sinetron tuh kayak gitu. Kaget, pejabatnya marah, mau dihukum, tapi dia mencoba mencari second opinion. Jadi dari staffnya itu dia tanya, ini anak mesti gua apain nih? Maksudnya Nabi Yusuf. Dia udah mau berusaha menggoda istri. Nah, terus akhirnya staffnya bilang, ya kita lihat aja, kalau emang dia benar menggoda istrimu, dia kerahnya robek di depan. Tapi kalau dia menghindari dari istrimu, kerahnya robek di belakang. Begitu diperiksa, kerahnya robek di belakang. Akhirnya artinya apa? Yang berusaha menggoda bukan Nabi Yusuf, tapi si Zulaikha itu. Akhirnya untuk malu kan, pejabatnya malu, ya kan? Akhirnya supaya nggak malu, Nabi Yusuf bilang, udah dah, kalau daripada jadi bahan ini, masukin saya penjara. Akhirnya masukin penjara Nabi Yusuf. Disitulah dia bertemu dengan dua orang yang dihukum, dua-duanya punya mimpi. Gitu. Yang satu mimpinya bawa makanan di atas kepalanya dipatokin. Ya. Nah itu ketika dia tanya sama Nabi Yusuf sebenarnya dia ahli penafsir mimpi, dia bilang di antara kalian itu akan ada yang dihukum nantinya ketika keluar dia. Akhirnya keluar penjara dua orang itu, dia bilang, ya Nabi Yusuf bilang, kalau kalian keluar dari penjara jangan lupa sama gua, tolong kasih tahu. Akhirnya begitu dua orang itu keluar, yang satu benar, terdakwa ini berusaha kalau nggak salah meracuni pejabat, akhirnya dia dihukum. Yang satu lagi, ini ternyata staf istana Pak. Staf istana, dia bilang kepada, ada peristiwa yang rajanya Mesir itu bermimpi, itu tadi ada sapi kurus makan sapi gemuk dan segala macamnya. Akhirnya dia kumpulkan tuh hulu balangnya, dia tanya sama penasihatnya, ada yang bisa nafsirin mimpi saya nggak? Nah ternyata nggak ada yang bisa. Si orang yang keluar dari penjara ini ingat, aduh sorry banget, gua punya temen tuh di penjara tuh jago nafsirin mimpi katanya. Mohon maaf dah, lupa. Ada orang yang kata rajanya, bawa sini, gitu. Ya kan? Akhirnya dia balik ke penjara, dia ketemu Yusuf, mohon maaf ya, saya lupa masih itu katanya. Udah bertahun-tahun Pak soalnya keluarnya. Ya udah nggak apa-apa, kenapa emang katanya? Ini raja perlu penafsir mimpi. Dia ceritain begini. Oh ya, bawa saya ke hadapan raja. Dibawa tuh Pak Nabi Yusuf ke hadapan raja. Kata raja, ini dia orangnya yang bisa nafsir mimpi. Iya Pak, coba dah tanyain. Begitu dia utarain, Nabi Yusuf jawab. Sebelum saya jawab, katanya, kalau saya bisa menafsirkan mimpi ini dengan baik, bolehkah saya, ya, karena ini mimpinya berkaitan dengan pengelolaan hasil bumi dan segala macamnya, boleh nggak saya menjadi orang yang bisa mengatur ini supaya ini bagus? Kata Raja Mesir, oke, boleh. Ditafsirkan mimpinya begini. Oke. Ditanya lagi, langkah selanjutnya apa? Nabi Yusuf, kita buat lumbung lah, apa segala macam. Oke, mulai saat ini kamu saya jadikan pejabat di istana, gitu ceritanya. Oke. 7 tahun kekeringan itu. Yang 7 tahun kekeringan, 7 tahun panen. Jadi panen dulu baru kekeringan. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Jadi
keturunan daripada Nabi Ibrahim, Nabi Ishak dan Ismail. Ishak ada Yakub, Yakub ada Yusuf, ya. Lalu dari keturunan yang lain kelahiran Nabi Musa dan Harun. Nah, nanti bisa kita sambung. Jadi ada yang namanya Nabi Shu'aib, ya kan? Nabi Shu'aib itu Nabi Ayub, Nabi Shu'aib itu juga keturunan dari Ibrahim. Ya. Oke. Saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kalau ada yang mau ditanyakan, mangga. Masih ada 5 menit lagi. Oh, mangga. Oh, siap. Oh. Oke. Cukup ya, saya rasa. Apa ada yang mau ditanya? Nanti kita sambung lagi deh dengan cerita yang lain. Ya. Masih ada di bawahnya Yusuf ya. Ada Musa, ada Harun, ada Yunus, ada Ayub, Zulkifli, ada Shu'aib. Nah, Shu'aib itu saya kasih bocoran sedikit. Shu'aib itu mertuanya Nabi Musa. Ya. Jadi dia dari keturunan Nabi Ibrahim juga. Ya. Jadi bisa kita lihat kalau Nabi Shu'aib itu keturunannya atasnya Mikail, Yasyur, Madian, Ibrahim. Jadi Ibrahim itu punya anak sebenarnya nggak cuma 2, Pak. Ada Ismail, Ishak, satu lagi Madian. Ya. Nah, dari Madian inilah turun Shu'aib. Bisa kita lihat ya. Oke, saya rasa cukup ya. Kita sudahi saja kajian hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.